kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Jam Doa Gereja Baptis Pertama Bandung. Hari ini hari yang kelima di tahun yang baru. Sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun 2022 ini kita bersama-sama boleh menikmati tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh harapan, dan mari kita jalani dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan sehingga kita dapat melalui tahun 2022 dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan tidak lupa kita juga bersyukur untuk tahun yang sudah berlalu. Tidak terasa 2021 sudah kita lewati dan kita boleh melihat begitu banyak berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada malam hari ini kita menaikkan syukur kita menaikkan pujian kita kepada Allah kita atas segala kemurahannya dan juga pertolongannya, penyertaannya sepanjang tahun 2021. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam acara Jam Doa Gereja Baptis Pertama Bandung. Kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami ke hadapan Engkau karena kami sungguh menyadari bahwa sepanjang tahun 2021 Engkaulah yang beserta dengan kami, Engkaulah yang menolong kami. Semua menceritakan tentang Engkau. Oleh karena itu pada malam ini kami bersama-sama berkumpul, kami ingin menaikkan syukur kami, menaikkan doa kami kepada Tuhan saja. Dan kami juga pada saat ini menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memimpin dan memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama menikmati firman Tuhan dan kami boleh diteguhkan untuk kami memasuki tahun yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menengok ke tahun 2021, tentu Bapak Ibu sekalian telah banyak sekali mengalami dan menikmati kemurahan demi kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Demikian bukan? Nah, kalau malam hari ini seandainya kita harus berbagi, pasti mungkin sepanjang malam waktu kita tidak akan cukup untuk kita boleh berbagi berkat dan pengalaman bersama Tuhan sepanjang 2021. Karena itu pada malam ini kita mau belajar dan mengingat kembali apa yang pemazmur katakan, yaitu dalam hal ini Raja Daud. Kita akan belajar, melanjutkan pelajaran kita dari Mazmur 144. Silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya di rumah. Kita akan membuka dari Mazmur 144. Nanti kita akan lihat bagian per bagian dan kita akan membacanya juga bagian per bagian saja supaya kita bisa memperhatikan satu demi satu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui, Raja Daud, dia seorang raja, dia juga awalnya adalah seorang penggembala domba ya. Tetapi oleh karena Allah memilih dia menjadi raja dan ia adalah orang yang sungguh-sungguh
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat dalam tulisan-tulisannya itu sungguh menggambarkan betapa Daud itu memiliki hubungan yang sangat karib dengan Tuhan. Dia sangat mengenal siapa Allahnya dan dia sangat berpengalaman dengan Tuhan. Dan dari Mazmur 144 ini kita juga bisa melihat nanti bagaimana pengalaman Daud dengan Tuhan waktu demi waktu, dan tiada henti-hentinya di dalam hidupnya. Daud selalu penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan nyanyian syukur atas segala hal yang sudah ia nikmati dari Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama, perhatikan bersama-sama Mazmur 144 ayat 1-2. Dikatakan oleh Daud demikian. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Kata pertama yang diucapkan oleh Daud dalam ayat yang dituliskan dalam Mazmur 144 ini adalah terpujilah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tulisannya di Mazmur 144 ini, hal yang pertama dilakukan oleh Daud adalah memuji Allahnya. Maka dia berkata, terpujilah Tuhan. Terpuji atas apa? Ya, kemudian dia melanjutkan dengan tulisan berikutnya, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Sebagai seorang raja, tentu pengalaman Daud sangat lekat dengan hal ini ya, dengan benteng ya, benteng perlindungan, peperangan, begitu ya. Kemudian kubu pertahanan, ya bagaimana mereka biasa menghadapi musuh, lalu mereka harus berlindung di balik benteng yang bisa menjaga mereka dari musuh. Karena itu Daud dari pengalamannya sebagai seorang raja itu, dia menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai gunung batu bagi dia. Tuhanlah yang mengajar tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang, sehingga semua kemenangan yang diperoleh oleh Daud, semua sumbernya asalnya dari Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi Daud menyadari betul-betul bahwa itu karena Tuhan. Karena itu dia berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang kemudian yang menjadi perlindunganku dan kubu pertahananku. Pujian Daud kepada Tuhan, dia sungguh mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang memampukan dia menjadi raja dan memenangkan peperangan demi peperangan, bukan oleh karena gagah dan kuatnya Daud, hebatnya Daud, pintarnya Daud, bukan, tetapi semua karena Tuhan. Semua menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dan itu sebabnya Daud pada tulisannya yang pertama, dia mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dengan berkata, terpujilah Tuhan. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, Daud berkata, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Pada bagian yang kedua ini, dalam ayat yang ketiga dan keempat, setelah Daud memuji kepada Allah karena kebesarannya, maka hal yang kedua, dia menyadari keberadaannya sebagai manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya jika tanpa Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan demikian, bila kau tak besertaku,
ku tak mampu berjalan. Nah, itulah manusia penuh keterbatasan. Bila Tuhan tidak beserta dengan kita, bila kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Siapakah manusia itu? Kita itu bukan apa-apa, ya. Oleh karena itu, Daud menyadari itu. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dia menyadari keberadaannya bahwa dia orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, dan sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Karena itu dia berkata, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Sebenarnya siapakah kita? Kita hanyalah debu, tetapi kita dijadikan biji matanya." Nah, itulah yang membuat Daud, dia sungguh mengakui keberadaan dirinya di hadapan Allah. Kesadaran mengenai siapa dirinya di hadapan Allah itu akan menolong seseorang untuk sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Selama orang itu merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa melakukan segala sesuatu, tentu orang itu akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka itu akan menolong kita untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sama seperti yang dilakukan Daud. Mengakui keberadaan dirinya sebagai manusia yang lemah dan memerlukan pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat dari Mazmur 144 ayat 5-7. Dia berkata, "Ya Tuhan, teguhkanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku, lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta." Pada bagian yang ketiga ini, Daud mengakui kemahakuasaan Allah, bahwa Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta karena dialah sang pencipta. Maka dia berkata, "Ya Tuhan, teguhkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap." Kalau Tuhan sentuh Gunung Semeru, maka langsung Gunung Semeru mengeluarkan wedus gembel dan terjadilah erupsi, ya. Karena Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dan itu yang Daud sadari. Dia mengakui kemahakuasaan Allah, Allah yang berkuasa menolong umatnya dari berbagai kesesakan dan pergumulan. Allah berkuasa membebaskan umatnya dari jerat orang lain, seperti yang saat itu dialami oleh Daud. Sebagai seorang raja, tentu dia memiliki banyak musuh, bukan hanya orang-orang yang mendukungnya. Tak dapat dipungkiri, pasti Daud juga memiliki musuh-musuh yang harus dihadapinya. Karena itu dia berkata, "Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku, lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu daya dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta." Dia mengakui kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalannya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong Daud mengalahkan semua musuh-musuhnya. Karena itu dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang keempat, dari Mazmur 144 kita dapat belajar dari ayat yang ke-9 sampai 11. Inilah nyanyian syukur Daud. Dia berkata dalam ayat yang ke-9, "Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku dari pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta." Ini diulang kembali ayat ini. Ini sebagai bentuk bahwa
Daud sungguh menyadari Tuhanlah sumber pertolongannya. Karena itu dia menyanyikan nyanyian syukur. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali. Gambarnya seperti ini ya. Gambus 10 tali itu dawai tali senarnya itu terbuat dari usus domba katanya ya. Dan bingkainya menurut beberapa peneliti arkeologi berasal dari tanduk binatang. Nah, nyanyian pujian Daud ini menggambarkan betapa hatinya meluap dengan syukur. Karena saking bersyukurnya, dia menaikkan pujiannya bukan hanya dari mulutnya, tetapi juga melalui musik yang dia mainkan sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Nyanyian syukur Daud atas perbuatan Allah. Dia menyanyi, memuji Allah dengan segenap hatinya, dengan semua yang ada padanya, termasuk sarana-sarana alat musik. Gambus 10 tali itu yang memang yang biasa digunakan pada masa perjanjian lama. Ada alat-alat musik yang lainnya seperti shofar ya, ada trompet, tetapi dalam bagian ini Daud mengatakan bahwa dia ingin memuji Allah, menyanyikan nyanyian pujian itu dengan gambus 10 tali sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan, dan dia mau bermazmur hanya kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, yang selanjutnya, yang kelima, kita dapat belajar bahwa dalam nyanyian syukurnya itu Daud pun menaikkan suatu permohonan, suatu doa kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat 12, dia berkata, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Ayat 13, semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Dan ayat yang ke-14 dia berkata, semoga lembu sapi kita sarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Itulah doa dan harapan Daud kepada Tuhan, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan penguasa atas alam semesta, Sang Pemberi kehidupan. Dia menaikkan harapannya kepada Tuhan. Semoga anak-anak lelaki dan perempuannya tumbuh menjadi besar, seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Itu artinya dia berdoa kiranya anak-anaknya dapat menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang dapat memberkati banyak orang, khususnya bagi bangsanya. Kalau dipahat untuk bangunan istana kan menjadi sesuatu yang mulia, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kemudian dia berdoa juga, semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu. Artinya Daud memohonkan berkat atas rumah tangganya, atas kerajaannya, atas orang-orang yang dipimpinnya. Dan dia memohonnya kepada Tuhan karena dia tahu dialah yang sanggup menjawab doa. Dan dia juga meyakini bahwa dialah sumber segala berkat. Dan ayat yang ke-15, ayat yang terakhir, sebagai penutup dia berkata, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Dan ditutup dengan satu statement yang sangat kuat yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dia berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang disembah, dikenal, ditinggikan oleh nenek moyangnya, bapa leluhurnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itu keyakinan Daud begitu kuat kepada Tuhan, menunjukkan iman yang teguh, menunjukkan dalam keadaan apapun Daud tetap percaya Tuhanlah sumber kekuatannya,
Tuhanlah sumber segala berkatnya. Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2022 kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jangan hiraukan apa kata para peramal. Di TV banyak ya, walaupun saya udah lama nggak nonton TV ya. Tetapi biasanya di awal-awal tahun ini banyak sekali orang meramal tentang tahun yang akan datang. Percayalah hanya kepada Tuhan. Sama seperti Daud, serahkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun 2022, mari kita tetap berpaut, beriman, percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Allah Immanuel yang baru saja kita peringati dalam perayaan Natal akan terus beserta dengan kita, akan menolong kita, akan memampukan kita apapun tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2022. Pandemi yang mungkin belum berakhir, mungkin juga kita akan mengalami hal-hal lain yang kita sendiri gak tahu. Tetapi bila itu terjadi, jangan lupakan Tuhan, tetaplah berpaut kepada Tuhan dan jangan kecewa kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita seperti Daud, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Kalau kita ganti bangsa dengan orang, menjadi berbahagialah orang yang demikian keadaannya. Berbahagialah orang yang Allahnya ialah Tuhan. Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, akan disebut berbahagia oleh karena kita memiliki Allah yang luar biasa hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah sang juru selamat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya yang Allahnya ialah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan ayat ini, kita ganti kata bangsa dengan nama kita sendiri. Misalnya, berbahagialah Giarti yang demikian keadaannya. Berbahagialah Giarti yang Allahnya ialah Tuhan. Ucapkan, mungkin kalau Bapak Ibu ada di sebelah kiri kanan, mungkin suami, istri, anak, katakan firman Tuhan ini. Dan mari kita jalani tahun 2022 dengan satu keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita melewati tahun 2022. Tetap semangat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di tahun 2022 dan segala usaha, pekerjaan, kerinduan-kerinduan, harapan-harapan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang indah yang Daud berikan melalui tulisan-tulisannya yang sangat memberkati kami, menguatkan kami. Firman-Mu nyata dalam kehidupan Daud dan itu juga yang dia sampaikan melalui tulisan-tulisannya yang sungguh menguatkan kami. Ajar kami, mampukan kami untuk kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, sebagai yang berkuasa atas hidup kami. Dan biarlah tahun 2022 kami lalui bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan terus berpengalaman dengan Engkau hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, dan kami akan menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Selamat malam. Sampai bertemu dalam jam doa berikutnya. Jangan lupa mungkin setelah ini kita akan masuk dalam kelompok-kelompok atau kita akan berdoa bersama-sama. Dan mari kita naikkan doa kita kepada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.